Kesannya sih gini ya, ada orang bilang semuanya tuh nggak perlu pakai uang. Tapi buat aku, it's not a big deal. Nah kalau misalnya mau berdiri dari kaki sendiri, ketika suami kita macem-macem, apa yang mau dibikin sedih? Pergi aja sana bawa kolor, gitu kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara FYI bareng saya Cindy. Nah, kali ini saya udah punya tamu spesial, seorang wanita cantik yang selalu kelihatan tampil awet muda. Tapi nggak nyangka dia udah punya anak 4. Nah, siapa dia? Ini dia Sasha Alicia. Tunggu dulu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Doi, kita mau lihat dulu video yang satu ini. A day in Mama Zombie Live. Lapor komandan, hari ini terpantau kegiatan padat merayap. Sekarang anak-anak sudah tidur, waktunya Mama Zombie beres-beres rumah. Keadaan saat ini dalam keadaan ngantuk dan lelah, Besti, karena semalaman bergadang. Ya sekian laporannya komandan. Anak-anak tidur tapi nggak bisa ikut tidur karena seharian ini aku harus mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan cuma aku aja, kayaknya semua ibu-ibu di negeri Wakanda ini pasti juga melakukan dan mengalami hal yang serupa. Betul, Besti? Entah superpower dari mana yang mampu menguatkan tulang dan tubuh kami. Banyak hal yang kami kira tidak mampu, tapi ternyata kami bisa menjalannya dengan sangat baik. Jadi untuk ibu-ibu tersayangku, Besti, yang saat ini sedang mengalami hal yang serupa dengan aku, semangat ya, Besti. Abang, main monyet-monyetan yuk. Aku bawa topeng monyet. Abang, mengenal binatang lewat topeng ya, nak? Ini Mami bawain topeng lagi. Gak mau. Kenapa abang gak mau? Wah, abang demam. Ya, gak jadi deh kita bermain dengan topengnya. Aduh, abang demam. Nah, itu tadi video cuplikan video yang diunggah sama Sasha. Ya, betul. Nah, sekarang kita udah ada Sasha nih. Ini kan Sasha terkenal banget gitu ya di dunia medsos gitu. Iya. Boleh ceritain nggak sih gimana sih awal mula Sasha menjadi Sasha? Awal mula Sasha untuk ngebangun ini menjadi konten kreator ini gimana ceritanya? Awal mulanya itu tahun 2018. 2018, ya, oke. waktu platform TikTok belum se-booming sekarang. Cuman waktu itu aku masih cuman kayak iseng-iseng aja buat ngisi waktu luang, Mbak. Ya, karena dulu aku menjanda ya, sendirian, terus jauh dari orang tua juga, nggak ada temen. Jadi setiap pulang kerja, TikTok itu pelarian aku untuk mengisi waktu luang. Supaya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Oh gitu. Iya. Jadi udah dari 2018. Kalau sekarang itu 2022 berarti udah hampir 5 tahun ya. Iya, betul. 5 tahun udah dimulai itu TikTok Iya. dan juga IG. Enggak, baru TikTok aja. Baru TikTok aja. Iya. Kalau untuk IG-nya sendiri, Kalau Instagram itu baru sekarang-sekarang nih, Mbak, waktu Ocean umur 1 tahun lebih lah. oh gitu. Iya. Nah kalau mungkin flashback gitu ya, ingat nggak postingan awal dulu Sasha tuh kayak gimana sih gitu kan? Kalau sekarang kan lebih ke kayak parentingnya Sasha gitu ya. Kalau dulu tuh postingan awalnya gimana nih? Postingan awal aku di TikTok itu, Mbak, tahu nggak? Ingat nggak lagu yang kanan kiri Oh iya, puter-puter jari. Gitu. Nah, itu bisa joget, saya bisa juga. postingan itu yang pertama boom. Ya, bareng sama Nadia Zerlinda. Cuman kalau pada tahu ya, pada tahu Nadia Zerlinda, tadinya bareng sama dia. Cuman karena dia punya sisi yang unik, di badannya itu tato semua. Nah, jadi dia yang lebih terup kemana-mana. Gitu. Awal TikTok dikenal orang sama Bowo ya. Iya. Oh, Bowo itu ya yang terkenal juga ya. Iya, bareng sama mereka mainnya. Satu geng, tapi nggak bukan satu angkatan gitu satu ya. angkatan kita main TikTok itu dari tahun 2018. Nah, terus sampai sekarang nih gimana ceritanya Sasha sampai bikin banyak konten gitu? Ya. Idenya ini dari mana kalau boleh tahu? Kalau ide aku otodidak. Ya, jadi kayak kita kan aku membahasnya tentang kehidupan rumah tangga, tentang sisi dari seorang istrinya. Itu aku membuat konten lebih dari pengalaman pribadi aku dulu. Sebagai istri dulu ya gitu. Nah dari situ terus juga dari aku kan punya teman-teman curhat cerita gitu kan ya. Itu kan sudah ada di dalam isi kepala aku ya, bagaimana oh jadi istri itu ternyata begini.
ada sukanya, ada dukanya. Nah itu yang aku berusaha sampaikan kepada audiens gitu, kepada bestie aku. Nah dulu followersnya emang dulu pas pertama bikin udah banyak, atau kan sekarang juga banyak yang beli sampai beli, yang penting biar kelihatan gede gitu. Kalau Sasha dulu gimana awal-awal? Enggak, memang banyak dari awal. Kalau dulu itu aku bikin video TikTok itu personal. Jadi orang suka karena aku itu perempuan, cantik. Udah itu aja. Nggak ada konten keluarga, nggak ada konten apa, karena pada saat itu aku sendiri posisinya. Jadi orang-orang menyukai aku karena lucu aja gitu mukanya gitu. Belum nikah ya? Belum, itu masih single itu, masih gitu single. Ya? Oke. Banyak yang ini dong, banyak yang suka DM masuk followers yang gimana gitu kan biasanya ya, yang ganjen-ganjen. Banyak ya? Banyak, sampai ditawar lah apalah. Oh gitu? Iya, karena kan aku bertato ya, karena kan kalau pasti kan pikirannya negatif ya kan ya. Ditawar gitu, di DM, ditanya berapa kak gitu. Terus biasanya kalau Sasa kalau gitu direspon, dicuekin apa dicuekin itu? aja. Dicuekin aja ya. Iya. Tapi mereka tetap follow Sasa juga ya. Iya. Nah, oke, sekarang kalau boleh tahu sekarang followersnya 31.000 ya. Sasa ingat gak sih di Instagram sendiri Sasha itu mulai terkenal itu pada saat postingan apa, dan itu tuh waktu itu mungkin ada euforia yang Sasha rasakan gitu, mungkin entah itu netizen julidnya yang tiba-tiba langsung berut gitu, yang banyak gitu. Kalau seingat aku postingan aku yang tentang mertua, jadi istri baru melahirkan, dijulitin mertuanya. Oh iya ya, di IG Reels. Jadi aku tuh konsisten upload di IG Reels setiap hari. Dari situ mulai orang kenal aku. Terus aku mulai suka storytelling di Insta Story. Menceritakan kisah pengalaman hidup aku dari awal merantau sampai sekarang gitu. Ada di IG Sorotan, itu ternyata menarik banyak perhatian gitu. Jadi cerita itu baru orang-orang mulai kenal, mulai tahu. Kalau di IG Story itu memang itu adalah ceritanya Sasha, atau biasanya pengalaman-pengalaman orang lain yang kemudian Sasha kemas ulang gitu dalam versinya Sasha? Enggak mbak, itu benar-benar cerita hidup aku dari awal merantau. Jadi aku ceritain sama mereka, dan ternyata itu bisa berdampak positifnya banyak ya buat orang. Sampai ada yang pernah DM, "Kak makasih ya karena cerita kakak aku nggak jadi bunuh diri gitu, sempet aku mau bunuh diri gitu," katanya. Tapi setelah baca cerita kakak aku lebih bersyukur, ternyata ada yang lebih sedih. Berarti mendapatkan sebuah ini ya, kayak hikmah di balik pelajaran orang lain, jadi dia ngambil hikmahnya sendiri gitu ya. Iya. Oke. Boleh diminum dulu, Sya? Oh boleh. Biar santainya kerasa. Kopi ya. Mbak ini beneran mbak? Apanya? Ini. Ih beneran dong, bisa dimakan loh ini. Nggak kejadian yang mau boleh. Nih Sya, Sasa inget nggak sih? Ini kan sekarang profesinya Sasa udah jadi kayak semacam profesi sendiri ya. Jadi sebagai konten kreator. Betul. Nah, apa yang buat Sasha yakin bahwa ini emang jalan gue gitu? Karena memang passion aku dari dulu di sini. Aku dulu itu anak teater. Iya, karena aku tuh memang menyukai seni peran dari kecil, Jadi dari segi bidang akademik yang lain, misalnya kayak matematika itu aku memang kurang. Nah, tapi di kayak penghafalan, terus seni, bahasa, itu aku lumayan unggul. Gitu. Jadi memang udah dari kecil ke situ nih. Dan cita-cita aku memang dari kecil itu pengen jadi artis. Dulu aku ngefans banget sama Marshanda. Halo Kak Marshanda. Ternyata fansnya Marshanda. Iya, dari kecil sampai sekarang. Bidadari ya? Iya. Ingat banget tuh ada sinetron Bidadari. Jadi sinetron Bidadari, seneng banget, pengen banget gitu. Dulu kayak kalau lihat film, nonton film, tahu Joshua? Tahu. Tuh aku suka ngayal gitu kalau aku main film bareng Joshua gimana ya gitu. Sampai besar cita-cita aku waktu merantau ke Jakarta juga yang aku kejar itu memang dunia-dunia hiburan ya, entertain ya. Tapi memang sempat ikut-ikut seleksi gitu nggak sih? Iya, pernah ikut casting gitu. Terus pernah lihat orang syuting gimana dulu di daerah Jakarta. Adalah sinetron dulu, boleh sebut nggak ya? Oh jadi pemerannya? Bukan jadi pemerannya.
ikut lihat gitu, Oh. lihat nemenin krunya Oh, gitu. gitu. Pernah jadi ekstras dibayar 50.000 sama nasi bungkus gitu. Oh, sampai segitunya. Itu sering dulu. Dulu sering. Oh. Ya. Tapi untuk menjadi sekarang nih menjadi selebgram, bisa dibilang Sasha ini jadi selebgramnya Bogor loh, karena followernya itu udah 31.000 gitu kan. Terus dia di endorse juga sama beberapa produk yang kebanyakan produknya Produk lebih ke moms and baby. moms and baby gitu ya. Mm-mm. Kepikiran nggak sih dulu emang Enggak sih. jadi tapi kan dulu mah nggak kepikiran jadi YouTuber atau jadi selebgram aku ya? nggak kepikiran Baru-baru jadi ini ya. selebgram, nggak kepikiran bakal jadi TikToker gitu. Heeh. Karena memang pure pengen jadi artis di dunia peran, gitu. Tapi nggak kesampaian. Nah, Sasha ingat nggak dulu pertama kali di endorse itu gimana ceritanya gitu? Apa Sasha yang emang menawarkan diri atau emang dihubungi oleh pihak ketiga gitu ya? Ini ceritanya lucu ya. gimana Jadi tuh? pada saat antara lucu dan sedih, Mbak. Gimana? Jadi pada saat itu aku lagi hamil Abang Ocean, Ocean itu anak hamil besar, anak yang ketiga. pertama ya? Oh, yang ketiga. Oke, Pertama sama suami yang sekarang. Ya. Jadi lagi hamil besar, hamil Ocean. Itu kita lagi nggak punya uang banget. Oke. Ya, tiba-tiba, datanglah itu endorsement pertama. Endorsement pertama tahu nggak apa? Apa? Judi online. Serius? Serius. Terima nggak ya? Terima nggak ya? Hmm. Sisi lain butuh, Iya, sisi lain ya udahlah. Bismillah. Bismillah aku terima gitu. Itu pertama. Yang kedua platform Oren, tahu kan platform Oren? Ya, itu yang kedua. Oke. Itu. Tapi yang paling pertama ya itu. Tapi akhirnya itu tetap sampai sekarang atau akhirnya Oh enggak, udah sekali aja. Cukup satu kali aja. Maaf ya. boleh spill nggak spill dulu di pertama kali di endorse itu bayarannya mungkin boleh di ini nggak boleh dibocorin Boleh, nggak? Pertama kali aku di endorse itu 50.000. Untuk satu apa ini satu Satu video. Oh. Karena memang mudah pada saat itu. 50.000 terus ada lagi yang 100.000. Terus untuk yang sekarang nih kan udah lumayan banyak ya, bahkan bisa dibilang kayak jadi BA-nya juga ya, Cek saya. Betul. Ini nggak emang dihubungin begitu, kemudian gimana mekanismenya yang Sasha iniin? Dihubungi dari pihak brandnya. Oke. Jadi aku sebagai konten kreator itu tugasnya hanya membuat video-video kreatif. Oke. Kayak gitu. Untuk menarik perhatian para brand. Oke. Itu yang aku lakukan. Pekerjaan aku itu. Berarti untuk semua produknya emang Sasha harus membeli atau memang nanti semua dikirim? Dikirim. Oh. Mereka kirim produknya ke aku, nanti aku iklankan. Tinggal ini ya, tinggal ya. review dan lain-lain gitu Ya, ya. seperti itu. Enak nggak sih Kak, jadi jadi seorang Sasha gitu? Enak. Orang-orang bilang enak ya, jalan-jalan terus ya, enak ya gitu. Padahal Ya gitu. Padahal mah penuh dengan perjuangan, Mbak. Apalagi aku sendirian, nggak ada siapa-siapa, jaga anak juga, sambil konten juga, sambil ngedit juga, ngambil video juga sendiri, gitu kan. Jadi banyak perjuangannya lah, enak nggak enaknya. Tapi syukuri aja. semua diambil sendiri ya. Ini gimana Sasha bagi waktunya? Sasha kan berarti kan Sasha ini termasuk ibu rumah tangga yang benar-benar produktif. Jadi walaupun kelihatannya ya ngurusin cucian, ngurusin masakan, segala macam dapur dan teman-temannya begitu ya, tapi dia juga bisa menghasilkan cuan gitu di masa sekarang yang serba sulit gitu ya. Ini gimana Sasha waktunya sendiri, ibu rumah tangga kan kerjanya nggak habis-habis, terus apalagi ditambah anak, harus ngurusin anak 2 yang masih kecil-kecil semuanya gitu ya. Gimana cara Sasha untuk membuat konten ini, 1 bisa tetap menarik, 2 emang pas gitu timingnya? Ya. Kalau untuk bagi waktu, alhamdulillahnya aku punya suami yang ngerti. Subhanallah. Iya. Mana sih suaminya? Dia ngerti kalau istrinya itu Power Ranger pink. Oke. Ya, jadi setiap aku bikin konten, suami aku pegangin anak-anak dulu sebentar gitu. Nah, dipegang saat anak-anak dipegang bapaknya tuh gimana tuh caranya aku bisa bikin konten sebanyak-banyaknya? Oh, di stok Iya, ya? di stok gitu. Kalau nggak di stok, aduh keteteran. Oke. Jadi kalau anak-anak lagi tidur atau anak-anak lagi dipegangin sama bapaknya, itu aku pasti bikin video stok. Gitu. Kalau boleh tahu ini berapa lama biasanya Sasha untuk bikin konten itu? Butuh waktu berapa? Apakah sampai seharian atau sejam 2 jam selesai gitu?
Enggak sih, paling sejam aja. Karena kan memang sudah aku siapkan materinya. Apa aja yang harus aku ambil, apa aja ceritanya, plotnya itu seperti apa. Jadi langsung ambil tek 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 tek. Beres, tinggal ngedit. Nah, ketika ngedit itu nunggu anak tidur baru aku ngedit video, gitu. upload gitu. Sampai jam berapa biasanya untuk ngedit-ngedit gitu? Sampai dini hari kah? Kadang kalau misalnya harus nunggu anak tidur dulu ya, itu bisa sampai malam. Gitu. Ya, aku nggak malam juga sih. Kadang pagi, kadang siang sambil misalnya abang main. Ya. Abang lagi main, gitu. aku sambil ngedit, sambil liatin abang, sambil ngedit. Pernah dijulitin nggak sih sama tetangga gitu kan? Misalnya itu kan syutingnya sendiri ya di rumah. Saya ngelihat gitu Instagramnya Sasha kadang-kadang pakai baju, pakai atribut yang nano-nano gitu ya. Kadang pakai ember segala ada nggak sih yang ada? Nggak ada pakai ember belum. Pakai apa ya? Tapi nanti boleh. Baskom ya apa sih? Boleh nanti pakai ember bisa. Iya pokoknya banyak lah atribut-atribut rumah tangga itu jadi sebuah hal yang menarik gitu pada saat dibawakan oleh Sasha. Teman-teman tetangga yang lain gimana itu ngeliat Sasha? Karena kebetulan tetangga aku itu hanya sedikit dan paling banyak itu tetangga yang tidak hidup. Nggak, belakang rumahku bener kuburan. Iya. Langsung dong. Tetangga aku jarang ada yang keluar. Karena memang bentuk rumahnya kontrakannya itu di bawah dan tidak ada siapa-siapa. Jadi jarang ada yang keluar. Paling kalau ada yang keluar kayak tetangga yang paling dekat sama aku, paling dia ngomong, "Gelo sih ya." Gitu. Paling digituin, "Sarap," gitu-gitu doang. Terus akunya ketawa gitu. Paling gitu-gitu doang. Tapi kalau tetangga yang tidak hidup suka ngeganggu nggak? Gue jadi jangan dong, Mbak. Enggak ya? Nanti aku ngibrit. jangan lah ya. Jangan dong. Jangan lah ya. Nah, Sya, ini kan kalau misalkan video tentang Endo sudah jelas lah ya, kontennya udah pasti tentang produk. Di luar itu kan Sasha juga saya lihat suka juga ikut dengan isu yang lagi berkembang gitu ya. Nah, Sasha yang bikin plotnya sendiri, ini gimana cara Sasha untuk mencari ide-idenya itu gimana bisa muncul? Oh, gue bikin ini aja deh nih gitu. Kalau aku itu pribadi nggak pernah scroll TikTok yang sampai gini kan nggak ada waktu ya. Jadi aku tuh jarang yang namanya nge-stitch video, jarang ikut tren yang lagi rame. Misalnya lagi ada lagu apa ikut-ikutan, itu aku jarang. Karena jadi lebih semua konten-konten aku itu otodidak sendiri. Jadi misalnya aku nih simpelnya nih Mbak ya, aku lagi nyuci piring tiba-tiba, oh iya. Kepikiran langsung kepikiran ya, gitu ya. langsung kepikiran, langsung kayak ada film nih di atas kepala langsung nih. tersistem gitu, langsung bikin gini Iya, aku gitu terus bikin cerita ini, ngambil videonya gini. Oke, bikin. Gitu. Terus awalnya tuh aku nggak pernah nyatet, Mbak. Ya tiba-tiba ada di sini langsung aku buat. Tapi kalau sekarang karena banyak ya, jadi aku sama suami dikasih tahu, kamu coba catat deh kalau misalnya ada ide-ide itu kamu catat. Jadi begitu ada ide aku catat di handphone. Jadi kayak gitu. Jadi bener-bener kayak celing gitu. Nah, kalau tadi kan di video awal kita ngeliat itu banyak Sasha beratribut pakai ini ya, pakai segala topeng dan kayaknya atributnya di rumah itu gak cuma topeng ya, tapi banyak gitu loh. Ini emang sengaja gitu menyiapkan beberapa atribut gitu, beberapa properti kayak gitu untuk konten. Enggak. Aku itu misalnya gini, ngelihat ada gelas nih. Nih gelas bisa aku jadiin konten apa ya kira-kira? Gitu. Jadi apa yang Sasha lihat di sekeliling, kemudian itu yang Sasha ulik gitu ya? Iya. Kayak misalnya kemarin pakai topeng. Power. Aku punya super power nih sebagai seorang perempuan gitu. Ya simbolisnya dengan topeng itu, gitu ya. Avenger gitu, Captain America gitu. Jadi mainan buat anak bisa untuk emaknya gitu ya? Bener nggak? Betul itu dia betul. Nah. Terus pada saat Sasha bikin video gitu kan, Sasha sering ngelibatin si Sean ya, anaknya yang ketiga, yang pertama dari yang sekarang. Ini emang Sasha ajarin atau emang gara-gara si Sean sering liat emaknya di video akhirnya ikut-ikutan? Kalau diajarin enggak ya. Dan kalau misalnya mau bikin video juga harus semaunya Sean. Iya. Karena mengatur anak kecil itu susah ya. Makanya kadang aku suka minta rate lebih kalau misalnya klien aku minta banget Ocean untuk masuk. Karena benar-benar ngurus, maksudnya untuk mengarahkan anak tuh kamu harus bikin video kayak gini.
nggak kuat aku. Tapi kadang-kadang ada sisi pada saat si Ocean mau itu biasanya di gimana, emang di Ocean nanti bilang ini ya gitu. Atau sebelum Kalau dikasih es lagi krim dulu nggak atau ada apa? dedinya, Ocean itu bisa diajak kerjasama dengan baik. Oh, jadi Ocean- kalau ada dedinya, Bikin video ini yuk, nanti Ocean gini. Iya mami. kalau ada Gitu. dedinya, Oh, teriak-teriak jadi Masya Godzilla. Allah, Masya Allah. Iya. Dedinya jangan kerok ya. Nah, Syasha berarti udah berapa tahun nih? Tadi kan udah mulai di TikToknya dari 2018. Itu kan mungkin baru secara pribadi ya. Iya. Baru mulai diseriusinnya, bisa dibilang 3 berapa tahun ini. 3 tahun 3 terakhir. Suka duka menjadi seorang Syasha ini apa sih gitu? Suka duka. Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Sukanya cuannya ngalir. Cuan yang ngalir. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus banyak yang sayang, terus juga bermanfaat untuk banyak orang, bisa menyemangati banyak besti ya, besti. Ada yang nonton nggak nih? Ada kayaknya. Nonton berapa, Pak? Banyak ini, 5. Ya, banyak bermanfaat bagi banyak orang, terutama perempuan-perempuan, para istri gitu. Karena memang tujuan aku itu ingin menginfluence ibu-ibu bahwa jangan video-video aku itu ya, jangan sampai kalian tuh jadi perempuan yang lemah gitu. Ya, aku juga berangkat dari kalangan yang sama kok sama kalian gitu. Jadi perempuan harus punya power gitu. Setuju. Kalian harus lihat aku sambil ngurus anak, sambil bisa berkonten, mencari cuan, itu kalian juga harus bisa kayak gitu ya, besti. Itu dicatat di note yang tebal. Dicatat. Karena aku pernah ngerasain Mbak Cindy bagaimana jadi seorang perempuan yang tidak berdaya secara finansial, internal dan eksternal. Itu selama 2 tahun, karena aku merasa tidak berdaya sebagai perempuan, itu mau-mau aja di KDRT 2 tahun. Gitu. Dan itu rasanya gitu. Jadi aku nggak mau perempuan lain nggak mau maju hanya karena aduh aku nggak punya penghasilan, aku nggak bisa karena nggak punya kekuatan untuk maju dan aku takut gitu. Nah, aku nggak mau, kalian harus bisa move. Kita ini perempuan bisa melakukan apa aja gitu. Yang penting niat ya. Yang penting niat. Jadi Dan tetap kalau berusaha. aku sebagai ibu anak 2 gitu ya, ngurus anak 2 bisa sambil cari cuan, kalian juga pasti bisa. Iya, tergantung tinggal passionnya dicari, Iya. sukanya apa, intinya apa gitu Iya. ya, kesukaannya gitu ya. Betul. Kalau dukanya gimana nih, Cak? Kalau dukanya jadi orang itu menganggap kalau semua konten aku itu adalah kehidupan aku. Curhatan. Misalnya kayak aku lagi bikin konten tentang ada selingkuh sama suami, suami selingkuh atau tentang kesel sama suami, itu orang menyangkanya bahwa aku lagi bener ada masalah sama suami aku gitu. Paling itu doang sih. Sama kadang ada yang bilang influencer buluk katanya gitu kan. Iya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa itu. Pernah nggak sih Sasa bikin ada netizen yang bikin Sasa nangis gitu, yang bikin Sasa jadi tiba-tiba jadi baper, akhirnya mungkin udah gue nggak mau lagi deh jalanin ini gitu. Pernah. Boleh cerita nggak? Biasanya dia komen tentang anak. Tapi udah aku blok ya orangnya. Maksudnya dia bilang, aku tuh paling nggak suka ketika dia bilang aku itu ibu yang tidak baik karena meninggalkan anak-anak gitu. Halo gitu kan, kamu tuh nggak tahu ceritanya seperti apa hingga aku bisa terpisah sama anak-anak aku gitu. Dan pada saat itu yang nyemangatin aku ya suami gitu. Kamu baru kayak gitu aja udah nangis katanya gitu. Gimana mau jadi artis katanya gitu. Tisu boleh ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Ya, jadi gitu. Jadi Minum dulu, Cak. Minum sambil diminum. Paling nggak bisa gitu kalau udah dibilang kenapa ninggalin anak-anak gitu kan. Paling nggak bisa. Cuman ketika suami bilang kayak gitu, mereka tuh nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi nggak usah dibawa ke hati. Udah keep going aja. Dan akhirnya sekarang Caca
mau netizen julidnya kayak gimana ya, Iya. jadi bodoh amat gitu ya. Tapi tetap Mbak, kalau misalnya aku baca tentang anak gitu, aku nggak bisa. Gitu. Selalu Pasti ya. ada, ya. Iya pastilah sebagai seorang ibu ya, naluri ibu kan beda ya. Karena rasa sakit kehilangan, bukan kehilangan ya, jauh dari anak itu, proses struggle-nya untuk aku bisa baik-baik aja itu panjang sampai berobat ke rumah sakit jiwa gitu kan ya. Jadi ketika orang cuman menjudge dari apa yang mereka pikirkan aja gitu, itu tuh sakit banget. Iya karena Sasha udah ngalamin titik terendahnya seorang Sasha itu udah Sasha Iya. alamin begitu Udah ya. ngalamin banget titik terendah gimana rasanya kangen sama anak yang biasanya kita susuin gitu kan ya. Tiba-tiba harus jauh itu. Iya paham. Ya gitu Iya. ya. Oke, nah kita balik lagi. Sasha pernah nggak ngerasa males? Maksudnya gini kan, namanya konten kreator itu kan katanya nggak boleh idenya itu nggak boleh habis, Iya. nggak boleh buntu gitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang capek ya, jadi ibu rumah tangga tuh kan kerja nggak habis-habis, cuma capek. Adalah rasa capeknya. Ada banyak. Sementara kita udah memutuskan untuk menjadi konten kreator, berarti harus ada konten yang kita buat. Iya harus ini setiap gimana? hari, harus setiap hari bikin konten. Tuh, berapa setiap hari minimal berapa buat Sasha target? Sehari minimal sekarang ya. Kalau dulu 5, kalau sekarang 2 aja. Oh. Kalau dulu waktu bener-bener ngejar tuh, aku sehari upload 5. Oke. Tapi kalau sekarang sehari 2 aja. 2 aja. 2 di Instagram siang dan sore. Dan itu memang target itu Sasha yang memutuskan ya. Maksudnya Iya. Sasha yang nge-push diri Sasha sendiri buat ini betul. gitu ya. Karena aku tuh orangnya nggak bisa kerja sama orang lain. Oh, oke. Tipe orang yang tidak bisa kerja sama orang lain. Karena mudian. Kadang kalau udah mudi tuh, aku nggak mau ngapa-ngapain. Dan itu kan nggak bisa kayak begitu ya. Nah, makanya aku lebih suka kerja di ya seperti ini. Gitu. Ya Sasha yang semuanya Sasha yang aku manage bosnya, gitu. iya. Bener, Nggak ada bener, yang bener. neken aku harus. Tapi aku ke diri sendiri ya konsisten. Kamu harus begini-begini. Aku manage gitu. Aku manage diri aku sendiri. Jangan sampai berantakan. Karena kan aku juga keterikatan kerja sama orang. Gitu. Jadi jangan sampai berantakan. Jangan sampai males terus dibiarin gitu kerjaan sampai jadi ada masalah. Itu aku nggak. Aku tetap Udah konsisten, udah Konsisten, komitmen gitu ya. iya. Kalau untuk masalah kerjaan Iya. orang harus dipegang gitu betul. ya. Karena aku udah berani ambil. Ya berarti aku siap dengan semua konsekuensinya. Oke. Nah, di video Caca itu kan ada yang melibatkan suami. Nah, itu secara sukarela kah atau dibujuk-bujuk gitu? Siapa tahu kan ada bujuk-bujuk behind the scene-nya gitu kan. Sudah terbaca tidak dari muka saya? Suami itu as a talent, Mbak. Oke. Suami itu hanya talent gitu. Jadi masuk frame dan dibayar juga. Dibayar sama aku. Dibayar beda tapi. Enggak beneran Oh, beneran. profesional lah, profesional. Kan dia juga kerja. Oke. Dia juga meluangkan waktunya untuk bikin konten. Kan dia kerja gitu. Jadi memang aku harus bayar. Gitu. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini, Besti. Jadi bayarannya beda gitu. Lo ngerti kan maksudnya dibayarnya beda secara seorang suami istri gitu. Beda-beda. Kadang ada dibayar pakai sepatu misalnya gitu. Nggak selalu melulu tentang uang. Tapi selalu mau ya. Sejauh ini ya kalau nggak mau mah gimana tuh ya orang buat bareng-bareng gitu. Iya, iyalah. Nah, karena kita berdua itu udah sama-sama ngerasain titik terendah kita berdua, Mbak. Gimana kita nggak punya uang sama sekali, harus minjem sama orang, terus akhirnya dijulitin sama temen-temen, atau nahan lapar sampai malam-malam dia pulang kerja aku baru makan gitu. Jadi apa aja kita kerjain. Selama itu masih dalam koridor yang baik gitu. Jadi nampaknya semua dari nol banget gitu ya. Iya, betul. Nggak yang serba semuanya udah di. Iya, jadi aku tuh bener-bener dari nol, nggak punya relasi. Ke Bogor tahun berapa ya? Ke Bogor tahun 2019. 2019, oke berarti 4 tahunan ya, 5 Iya. tahunan, iya. Diculik ke Bogor, Mbak. Sama suami ya? Suami diculik ke Bogor, padahal teman-teman aku itu di Bandung sama di Jakarta semuanya. Akhirnya di Bogor nggak punya teman pada saat itu? Pada saat itu aku nggak punya teman. Cuman punya teman yang di kosan itu aja. Ya udah itu doang, sama teman-temannya Bayu aja. Oke. Gitu. Nah, teman-teman di TikTok Metropolitan ada yang mau bertanya kepada selebgram kita yang kece ini? Nggak nyangka loh ya ini. Cuma support doang. Oke. Makasih loh biasa. Teman-teman di studio
Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Ayo dong, jangan dianggurin. Sasha ini boleh, Apa boleh, dong? boleh. Kan konten lagi. Kan konten kreator tuh ngalamin masa-masanya ide tuh buntu banget. Iya. Sampai mau dipikirin segimanapun kita nggak nemu. Iya, Ngatasinnya tuh gimana? staycation, Mbak. Enggak, serius. Mbak, kalau aku tuh udah ngerasa gerah banget ya dengan namanya batin ngadepin suami, ngadepin anak, terus juga harus ngonten, terus ide nih buntu nih, aduh gimana ya, bikin apa ya? Staycation. Meskipun aku riweuh juga tetep ya. Kalau enggak ke mall, kalau enggak beli makanan yang aku suka gitu. Setelah itu biasanya Setelah itu biasanya moodnya kembali pelan-pelan, terus ada lagi ide muncul lagi, semangat lagi. Iya. Tapi emang iya ya, kalau konten kreator kalau cuman ada di rumah kadang-kadang kita emang stuck gitu, karena kan kalau kita bertemu dengan orang, dengan seseorang, dengan suasana baru itu biasanya langsung tuh. Kalau seorang konten kreator biasanya langsung oh iya ini gitu betul, ya, bener ya? Iya, bener. Karena aku sebagai konten kreator tidak ada waktu untuk scrolling medsos, ngerti nggak Mbak? Jadi aku nggak bisa ide bikin ini kayak orang bikin ini enggak, karena aku kan sambil megang anak ya. Jadi bener-bener ide itu aku cari sendiri. Jadi gimana nih caranya supaya aku bisa ngonten gitu. Kadang aku bikin konten yang relate sama orang-orang itu berdasarkan apa yang dulu banget aku rasakan dan apa yang aku lihat di sekeliling. Misalnya ketika aku keluar, aku ketemu sama orang nih, kan pasti dia ada cerita apa sama aku. Nah itu kadang aku suka bikin dari situ. Sasha punya ini nggak sih kayak fans clubnya Sasha gitu, atau enggak ketika Sasha keluar gitu ya, keluar lagi jalan-jalan, ini tuh yang suka muncul di TikTok, pernah gitu nggak sih? Sebenarnya aku nggak terkenal ya, yang lebih terkenal itu Ocean. Oh gitu. Kalau di luar, iya. Kalau di mall tuh, Ocean ya, gitu. Kan Dan dia pernah Pak masuk BW, TV ya, pernah masuk TV. Pak BW dan Ocean. Karena apa? Karena BW itu punya kalau aku mungkin ini mirip Sasha, mirip doang ini mah, gitu kan, masih bisa begitu. Tapi kalau Pak BW dia ada tato, itu nggak bisa dimanipulasi ya. Bener itu BW, gitu kan. Tapi kalau aku tuh, kayak mirip, karena muka aku nih katanya mirip Jessica Mila lah, mirip Danila lah. Ada satu gitu lagi kan. tuh siapa teh? Mirip istrinya Desta lah, terus Iya. Jadi orang tuh masih, ini kayaknya Banyak ya yang miripnya. nggak tahu. Jadi kadang orang kalau ketemu sama aku masih ngira-ngira gitu. Tapi kalau udah ngeliat Ocean sama ngeliat Pak BW, oh iya bener, ini berarti Kak Sasha yang suka di Instagram. Dan kalau ketemu di luar gitu, misalkan kenal sama si Sian gitu ya? Iya. Di apa misalnya ditegur gitu? Enggak, biasanya mereka cuma kayak bisik-bisik gitu. Nanti tiba-tiba ada DM Bisik-bisik di tetangga. Instagram. Aku tadi ketemu Kak Sasha di Ekalos, tapi mau gitu. nyapa Takut malu, salah takut gitu salah gitu. Banyak main kayak gitu, tapi banyaknya yang jadinya komennya di Instagram DM, atau gitu. di pas aku lagi live atau di kolom komentar gitu. Nggak pernah berani dia begitu Hai Kak Sasha langsung gitu. ini ya, langsung bertatap muka gitu. Jarang nggak pernah ya. Jarang. Nah ini followers tadi udah 31.000. Ya. DM yang masuk banyak. Netizen julidnya banyak nggak sih yang meresahkan gitu? Selain tadi ya, yang tadi bahas tadi ya. Sejauh ini alhamdulillah semuanya positif. Yang masuk ke DM aku itu baik-baik. Cuman palingnya laki-laki ya. Netizen ganjen ya? Netizen ganjen ya. Kanda, aku lihat-lihat profilnya ada istrinya, ada anaknya, masih aja nge-DM centil-centil. Biasanya kayak gimana tuh isi DM-nya? Sukanya bikin oh ya? Serem Mbak. Dia mau kayak Selain tadi yang nawar itu fantasi mereka aja gitu. Apalagi waktu aku lagi hamil. Itu tuh yang DM laki-laki netizen ganjen itu ya. Enak nih lagi hamil, lagi enak-enaknya gitu. Jadi Pak gimana Pak BW udah mengerti lah ya profesi istrinya. Karena dia itu orangnya gitu. udah biarin aja gitu. Bodo amat juga. Bodo amat karena ya tidak kenal, dan itu juga beda lagi kalau saya yang itu dimarahin lah. Nah, tapi kalau misalnya ada DM kayak gitu, enggak sih, BW nggak pernah aneh-aneh.
yang suka ngancem, ada nggak? Pernah nggak ngalamin itu? Enggak sih. Enggak. Pernah waktu zaman Ocean masih umur 6 bulan, ada orang, "Oh, ini mah rumahnya di sini nih, gue tahu nih, aku mau ke sana ya sayang." Gitu. Serem ya? Iya, mana waktu itu Pak Bebe tuh kerjanya lagi pulang malam terus, dari sore sampai malam, dari sore sampai malam, kan takut kan? Iya. Dari situ aku mulai tuh jarang-jarang jalan ngevideoin jalan yang mau ke rumah gitu apa gimana. Tadinya kan aku suka Videoin. bukan videoin, syuting di depan kontrakan gitu kan. Jadi orang tuh tahu tuh iya kan, iya. alur jalan ke rumah aku tuh gimana. Dari situ tuh aku udah mulai. Iya, Oh, agak iya, serem benar. juga ya. Agak maksudnya. serem. Karena nanti aku ke sana ya sayang, suami kamu lagi nggak ada kan, sampai begitu Mbak. Masya Itu aku langsung merindingnya, Merinding ya. merinding sampai dingin, mana Pak Bewe nggak ada kan di rumah, cuma berdua sama Iya. anak. Berasa sih itu. Kunci. Gak cuma seremnya malam, siang saya juga serem. Iya benar, serem banget. Apalagi kan aku orangnya overthinkingan ya, jadi yang belum terjadi udah kepikiran duluan. Iya. Takut enggak. Oke, sebelum kita bahas-bahas lebih lanjut, kita ada satu video lagi ya. Satu video yang udah disiapin, coba kita mau nonton nih. Ya Allah, Itu tadi video boleh tahu nggak? aku malu sendiri tahu. Asli. Enggak, itu saat anak tidur. Ya. Saat anak tidur jadi gabut gitu ya. Di judulnya tuh lagi jadi gabut. Iya benar. Jadi Ocean sama Sam itu lagi tidur Mbak. Suami juga lagi nggak ada gitu kan. Ya udah bikin video kayak Tapi akhirnya jadi rame ya. Banyak banget yang komen loh. Banyak Kalau banget kalau yang nggak salah komen. itu banyak yang komen. Iya kan? Itu Dan aku malu ide spontan apa gimana? Enggak, karena itu tren. Oke. Itu tren, aku ngeliat orang-orang pada bikin, aku juga bikin gitu. Tapi dengan gaya aku sendiri yang pasti gitu. Sasa juga ini nggak sih suka nge-scroll lagi nggak hasil yang Sasa buat dari mungkin video pertama gitu, dari yang sudah pernah Sasa posting kemudian dilihat sendiri lagi santai atau lagi kosong lah. Iya. Sasa lihat-lihat kemudian ada nggak kira-kira video yang menurut Sasa harusnya nggak kayak gini atau gimana gitu, hasil koreksinya Sasa terhadap apa yang sudah Sasa lakukan? Paling kalau aku lebih ke evaluasi ke kamera ya Kak. Oh, oke. Jadi aku tuh scroll aku lihat, oh ternyata kualitas aku dulu tuh kameranya begini. Terus oh ternyata kalau aku dulu tuh nggak pernah makeup jadinya kelihatannya kayak begini. Terus berarti sekarang harus dibenarinnya ini gitu. Paling gitu doang. Berarti tetap ada evaluasi juga ya. Iya. Kalau misalkan untuk editing terus kameramen semua itu Sasa belajar, ada yang ngajarin atau Sasa otodidak belajar sendiri, ngulik sendiri, atau ada teman konsulnya gitu? Enggak, sendiri semuanya. Semuanya sendiri. Semuanya sendiri karena aku memang suka nonton film. Terus juga suka nonton YouTube orang gitu. Oke. Jadi dan imajinasi sendiri sih sebenarnya. Aku juga nggak tahu ya kalau udah yang ada di dalam kepala itu bisa ngejalaninnya. Misalnya aku ada konten ini nih, itu tuh di kepala aku tuh udah kerekam gitu ya. Iya, angle-nya nanti ngambilnya dari sini. Ini dari sini, nanti jalan videonya seperti ini. Itu udah ada Udah di kebayang sini. semuanya, Udah kebayang tinggal sendiri. tek gitu. Iya benar, kayak gitu. Jadi nggak ada kayak minta tolong orang atau gimana. Sejauh ini belum. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang bisa berguru, saya mau guru. Oke, ini mungkin di penghujung ya. Di penghujung acara kita, atau teman-teman ada yang masih mau bertanya nggak? Yang ada di studio? Tidak. Gifar? Rahma? Bayu, Pak BW? Oh salah. Pak BW ada yang mau disampaikan kepada istri tercinta mungkin? Enggak, sok aja. takut nggak dikasih jatah Malu, Pak dia. BW. Tenang, jatah malam aman loh. Gini Cak, boleh di-share dari Sasa sendiri untuk pemula ya, konten kreator pemula itu mungkin ada tips dari Sasa apa? Tips buat dari aku sekarang ini kan platform TikTok itu lagi happening ya Mbak ya. Terus ada affiliate-nya. Ya. Itu kalian harus pergunakan dengan sangat baik ya. Jangan sampai dilewatin karena itu cuannya gede. Nah, TikTok tuh. affiliate itu. Tapi kita harus bikin video konten dengan barang-barang yang terjual di
TikTok. Iya, nggak apa-apa, kita modal dulu beli barangnya, ya kan? Namanya kita usaha itu harus ada modal. Iya, harus ada usahanya, ada modalnya gitu kan. Terus kamu ngonten serius sehari uploadnya 5 video dan karena TikTok itu algoritmanya nggak jelas ya, masih belum bisa terbaca sama siapapun. Jadi menurut aku konsisten posting aja dulu dan konten gitu. Bikin konten yang semenarik mungkin di 3 detik pertama. Gimana caranya supaya orang itu nggak skip video kamu? 3 gitu. detik pertama ya. Iya, kuncinya. Kuncinya ada 3 detik pertama, jangan sampai orang skip. Gitu. Entah dari fontnya lah, entah dari openingnya lah, kamu kayak gimana Kayak gitu yang tadi kan. Sasha gitu jungkir balik. Iya, yang apa sih kalau sekarang bahasanya clickbait ya? Iya, bahasanya clickbait. Orang-orang yang bakal diem gitu, begitu scroll gini mereka diem. Nah itu penting sekali dan share ke orang, misalnya di WhatsApp nih kita share, tonton dong, tonton 1, 2, 3 orang yang nonton itu lumayan bisa ngangkat videonya. Dan jangan upload video yang sama. Misalnya kita berteman nih, Mbak Cindy dengan saya berteman, terus Mbak upload konten yang sama dengan aku, misalnya kita bikin video berdua. Barengan itu nggak boleh ya? Iya, Videonya itu nggak sama. akan naik. Ya, gitu. Kalau pesan untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang sekarang ini masih repot dengan anak-anaknya, tapi di satu sisi juga mereka butuh duit tambahan di luar dari yang diberikan oleh suami, mungkin Mbak Sasha bisa memberikan satu pesan gitu ya? Aduh, apa ya? Pesannya sih gini ya, ada orang bilang semuanya tuh nggak perlu pakai uang. Tapi buat aku, it's not a big deal. Jadi perempuan itu hanya ada 2. Lu mau berdiri di kaki lu sendiri atau lu mau cari suami yang kaya raya. Dah cuma 2. Ya kalau kita punya suami kaya raya, disakitin kayak apa juga nggak apa-apa. Kita punya duit, ya kita bahagiain aja orang tua, bahagiain anak-anak dan diri kita sendiri. Nah kalau misalnya mau berdiri dari kaki sendiri, ketika suami kita macem-macem, apa yang mau dibikin sedih? Pergi aja sana bawa kolor, gitu kan ya? Dalam ya. Buat para lelaki di sana, ini pas banget karena kan momennya sekarang lagi KDRT ya, banyak banget ya kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan itu juga istri yang menjadi korban. Ya ini kita, saya juga prihatin gitu ya. Makanya memang betul kata Sasha bahwa seorang wanita itu harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan berarti kita ingin lebih dari suami, bukan ya. Tapi ya kita juga nggak tahu ya kedepannya akan terjadi seperti apa. Amit-amit kalau misalnya berpulang duluan. Kita jadinya kan kita ini yang sangat diandalkan oleh anak-anak ya. Kita harus bisa berdiri gitu meskipun suami kita tidak ada. Iya, betul. Jadi perempuan itu hanya ada 2 ya, Besti. Antara kamu mau berdiri di kaki kamu sendiri dan sukses, atau cari suami yang kaya raya gitu. Jangan bilang semuanya nggak pakai uang. Cinta dan kenyamanan adalah segalanya. Jangan Besti, dengerin ya. Ketika kebutuhan itu datang lewat pintu, cinta lari lewat jendela. Bye-bye gitu kan ya. Cinta nggak bisa beli beras, token dan pampers anak-anak yang habis dalam waktu bersamaan ketika tanggal tua gitu. Berasa ya? Berasa. Jadi cinta nggak selama indah, Dek. Gitu kan ya. Dek. Gitu. Oke, begitu ya. Sekian itu dia ngobrol singkat kita dengan Sasha. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa mengambil hikmahnya. Yang baik silakan diambil, yang tidak baik silakan dibuang. Begitu ya, Syah? Betul. Semoga ini tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe Metropolitan TV-nya. Bye-bye.